Bayangkan, tanah di bawah kamu tuh mendadak berubah jadi kaca hitam yang keras banget, terus langit di atas bergelombang ungu, Wah, ngeri juga ya bayanginnya. iya kan? Mm. Nah, kamu tuh nggak lagi mimpi. Kita sekarang lagi masuk ke penelusuran mendalam kita hari ini. Kita bakal bahas ujian psikologis paling brutal dari adaptasi novel Cahaya di Antara Dua Dunia, The Portal Trials. Khususnya yang bagian 8 ya, dunia dalam portal. Bener. Dan misi kita hari ini tuh membedah gimana elemen fantasi dan spiritualitas digabungkan buat bikin ujian moral yang intens banget. Mari kita bedah ini. Ayo. Gini ya, kalau kamu ada di posisi Raffi, sang tokoh utama, apa senjata pertamamu buat ngadepin monster raksasa yang matanya semerah bara api? Pedang atau senjata api? Pasti kebanyakan orang mikirnya gitu sih, senjata fisik kan. Nah, ternyata bukan sama sekali. Waktu ngebaca bagian ini, momen Raffi pakai ayat Al-Fatihah jadi perisai cahaya emas tuh ngingetin saya sama teknik spiritual grounding. Oh, yang biasanya dipakai buat ngatasin serangan panik itu ya? Benar banget. Monster itu kayak wujud nyata dari kepanikan yang melumpuhkan. Dan alih-alih nyerang membabi buta, Raffi justru diam, baca ayat, dan narik kepenangan dari dalam dirinya. Yang paling menarik di sini tuh, ini bukan cuma pertarungan fisik biasa. Waktu Raffi baca ayatnya, ada huruf-huruf emas yang secara harfiah muncul kan? Iya, yang nangkis bayangan itu? Betul, nangkis bayangan dan monster kecil dari segala arah. Ini nunjukin kalau sistem portalnya tuh merespons kondisi mentalnya. Kayak baca pikiran gitu ya? Persis, kayak yang dibilang mentornya Arisha, ujian ini nuntut keseimbangan presisi antara keberanian dan kecerdasan. Kalau Raffi panik sedikit aja, monsternya yang menang. Tapi, tunggu dulu. Disinilah bagian yang menurut saya sangat-sangat menarik. Mengatasi ketakutan diri sendiri itu kan baru level pertama ya. Nah iya bener, krisis berikutnya lebih emosional tuh. Tiba-tiba teman-temannya kayak Danis Laila sama Arga muncul terperangkap di bola cahaya gelap. Mereka teriak kesakitan. Raffi kan jadi dilema nih. Pasti, pilihannya berat banget. Iya, ngelawan monster raksasa di depannya atau mempertaruhkan nyawa buat nyelamatin temen-temennya. Bukannya itu pada dasarnya tindakan bunuh diri ya? Kayak emang sengaja dijebak buat bikin kesalahan fatal. Justru itu intinya. Desain portal ini emang sangat manipulatif. Kalau ujian tingkat pertama itu mengendalikan insting bertahan hidup hewani, ujian tingkat kedua ini maksa dia buat ngadepin disonansi kognitif. Jadi milih antara nyawa sendiri atau empati gitu. Persis. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, ujian sesungguhnya di sini tuh prioritas moral, bukan lagi sekedar bertahan hidup. Oh, portalnya pengen lihat apa dia bakal mengorbankan nuraninya demi selamat. Iya, dan dengan ngebuka halaman baru di kitabnya, terus ngebiarin energinya ngalir buat nembus kegelapan Raffi, ngebuktiin kalau dia nggak kehilangan empati di bawah tekanan ekstrim. Wah gila sih. Secara logika bertahan hidup emang kelihatan bodoh ya. Tapi secara moral itu ngebuktiin dia layak melangkah lebih jauh. Dan sistem portalnya kayak benci banget kalau Raffi berhasil, soalnya tekanannya langsung dibikin berlapis. Wah iya yang hujan energi merah dari langit kan? Benar, bukan air loh, tapi serpihan tajam yang nusuk fisik. Coba kamu bayangin, udah kelelahan, fokus terbagi, terus sekitarmu bener-bener nyiksa fisik dan mental barengan. Parah banget. Tapi dari cara Raffi nyelesain krisis ini, kita jadi tahu cara kerja kekuatan spiritual di dunianya. Dia nggak nebas monster itu pakai kekerasan. Dia malah merampungkan ayat terakhir dengan lantang ya. Iya, dan itu yang akhirnya meledakkan cahaya emas dari Al-Fatihah ke seluruh penjuru portal. Cahayanya nyapu bersih bayangan dan ngusir monsternya balik ke kabut. Jadi, apa makna dari semua ini? Dia emang berhasil ngebebasin teman-temannya, tapi ini yang bikin merinding. Setelah semua pengorbanan itu, Arisha malah ngingetin ada musuh yang jauh lebih bahaya di dunia nyata. Level berikutnya masih nunggu. Benar. Dan ini relevan banget sama kita yang dengerin. Di kehidupan sehari-hari kamu mungkin nggak bertarung ngelawan monster raksasa, tapi krisis yang nyerang bertubi-tubi, kayak masalah kerjaan yang tumpang tindih sama krisis keluarga, itu tuh ujian portal versi kita sendiri. Analogi yang sangat akurat. Seringkali pas kita dihantam krisis berlapis, insting pertama kita kan jadi egois demi bertahan hidup. Cari aman aja gitu kan? Betul, tapi Raffi nunjukin kalau kekuatan sejati justru muncul saat kita nolak buat ngelepasin empati di tengah kekacauan. Fokus dan empati kita tuh diuji di saat yang bersamaan. Perspektif yang sangat kuat.
Jadi untuk menutup penelusuran kita ini ada pertanyaan reflektif buat kamu. Jika senjata pamungkas di dunia fantasi Raffi adalah kekuatan spiritual yang menenangkan dan melindungi orang-orang di sekitarnya, apa sebenarnya cahaya emas pelindungmu saat duniamu mendadak berubah jadi medan perang yang penuh dengan ketidakpastian?